Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Pada video ini Bapak akan bahas mengenai pengenalan tentang grafik. Nah, jadi sebetulnya fungsi linear atau persamaan garis itu bisa diterapkan ke dalam prinsip ekonomi. Nah, kalau fungsi linear dalam matematika biasanya di sini ada x, ada y. X itu yang datar, y itu yang tegak. Tapi kalau dalam prinsip ekonomi dia diganti sumbu x dan sumbu y-nya dengan istilah Q dan P. Nah, nggak sembarangan ini kenapa Q, kenapa P. Q itu dari kata quantity atau jumlah. P itu dari kata price atau harga. Nah, quantity dan price ini dia akan berpengaruh terhadap demand and supply. Demand dan supply itu apa? Demand itu adalah permintaan, supply itu adalah penawaran. Jadi nanti akan muncul garis penawaran dan garis permintaan. Nah, kalau misalnya garis penawaran dan garis permintaan itu bertemu, nanti akan ketemu namanya titik keseimbangan atau equilibrium, atau ada juga yang nyebutnya titik kesetimbangan. Oke. Ngebahas dulu price quantity udah ya. Nah, kalau misalnya gini, apa sih maksudnya quantity di sini? Biasanya grafik aslinya itu tidak sampai ke negatif ya, tidak sampai ke negatif, karena kalau harga nggak mungkin harga ke negatif ya, ke negatif bawah, atau quantity ke negatif. Biasanya ya bentuk grafiknya, kurvanya ya ini aja, gini aja. Nah, seperti itu. Hanya yang positif ke kanan dan positif ke atas. Ini hanya ngasih perbandingan ya kalau di matematika biasa seperti ini, tapi kalau dalam ekonomi untuk berhubungan dengan permintaan dan penawaran, maka grafiknya tuh seperti ini perbandingannya. Q itu yang di bawah atau yang mendatar, P itu yang price, yang vertikal, yang tegak. Nah, sebentar, lebih dekat lagi ke yang P dan Q ya. Perhatikan. Dalam prinsip penawaran itu kan ketika misalnya harganya naik, nah misalnya ketika harganya semakin naik, maka jumlah prinsip permintaan dulu ya. Ketika harganya naik, jumlah barang yang diminta atau yang mau dibelinya itu semakin sedikit gitu. Jadi kayak misalnya contoh, ketika harga 15 itu kita cuman belinya 2, tapi pas di harga 10. Nah, jadi ini tuh maksudnya gini, kalau titik di sini tuh kalau misalnya harganya 5, ini bacanya bisa kebalikan ya. Kalau misalnya harganya 15, kita barang yang mau dibelinya cuman 2, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya harganya 10, barang yang dimintanya pengen lebih banyak nih, bakal lebih banyak. Misalnya jadi 4. Mana 10 nah. Ketika misalnya harganya 5, ternyata barang yang pengen dibelinya jadi 6. Mana sih 6 tuh? Nah, di sini. Nah, ini kalau misalnya digariskan, disambungkan garisnya akan ngebentuk garis lurus. Nah, kayak gini. Nah, kalau kurva permintaan itu biasanya selalu kayak gini dia miringnya. Yang di atasnya kiri, yang di bawahnya kanan. Nah, ini. Kemudian, itu kurva permintaan. Kalau kurva penawaran itu sebaliknya. Ketika harganya apa nih? Harganya naik, justru barang yang pengen dijual, yang ditawarkan itu semakin besar. Misalnya pas harganya 15, dia barang yang mau dijualnya itu sampai 9. Nah, 9 tuh. Ini 9. Pas harganya 10, berkurang deh. Kalau pas harganya 10, barang yang ditawarkan tuh cuma 6. Nah, sini. Terus pas harganya 5, barang yang ditawarkan cuma 3. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini bisa ditarik garis. Nah, ini garisnya namanya garis atau kurva penawaran, kayak gitu. Ini fungsi penawaran itu fungsi supply, kalau ini dia fungsi demand. Nah, ketika nanti fungsi supply sama fungsi demand ketemu, ada titik temu. Nah, ini namanya titik kesetimbangan atau equilibrium, atau harga pasar bahasanya, kayak gitu. Nah, kalau tadi kan Bapak ngasih contohnya 3 titik ya. Sebetulnya untuk ngebuat sebuah garis nggak harus banyak-banyak, cukup diambil 2 titik kemudian kita sambungkan.
Jadi kalau misalnya ini contoh, jadi ketika nanti ada proses menggambar garis, kita cukup pengen nyari dua titik, misalnya ada titik ini, ketemu titik pertama, ini ketemu titik kedua, kita sambungkan membentuk sebuah garis. Walaupun bisa ketemu titik tiga ya, tapi biasanya kalau kalau dalam dalam sebuah persamaan fungsi yang sama, nanti titik ketiganya tuh akan ada di garis yang sama gitu kan, ketika misalnya dia diperpanjang. Nah, kayak gitu. Ini ya. Oke, jadi di sini yang sudah sempat dibahas mengenai grafik itu, kalau di matematika biasa mah ada X, ada Y. Kalau di ekonomi dia ada Q, ada P. Q-nya itu untuk quantity atau jumlah, P itu untuk price atau harga. Nah, kemudian ada fungsi penawaran. Biasanya itu, bukan biasa ya, selalu fungsi penawaran itu dia miring kanan. Maksudnya yang atasnya di kanan, yang di bawahnya di kiri. Kalau fungsi permintaan itu selalu yang atasnya di kiri, bawahnya di kanan. Nanti akan ketemu titik namanya titik equilibrium. Nah, di penerapannya itu nanti harapannya bisa ketemu titik equilibrium. Oke, itu dulu untuk pengenalan tentang grafik. Mudah-mudahan difahami. Kalau ada yang belum paham, mangga boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.